Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha witrun wa yuhibbul witra fa ukarriru salami alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-a'izza, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita yang sangat kita cintai, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus Atalallah waqa'ah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan juga diberi oleh Allah SWT kesempatan yang luas sehingga tetap bisa membimbing kita dalam keseharian kita. Allahumma amin. Para ulama, para habaib, para ustadz yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi hormat kita semua, khususnya saya pribadi. Kita bermohon mudah-mudahan beliau-beliau juga senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Paling tidak untuk wilayah Malang kita ini yang kita cintai, mudah-mudahan beliau, para guru-guru kita senantiasa diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjaga kota Malang Raya menjadi kota santri, kota majelis taklim, kota yang penuh dengan keberkahan dan semua kebaikan mudah-mudahan diturunkan oleh Allah di kota yang kita cintai ini, Malang Raya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sebenarnya tadi mau bicara tentang bab Maulid Nabi dan juga sedikit memperkenalkan guru kita siapa itu Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Tapi kata orang Malang, kedahuluan sama Habib Ali Zainal Abidin. Jadi kekayaan saya habis ya. Akhirnya saya berpikir apa bicara tentang kondisi umat, lagi-lagi sudah didahului oleh guru kita Kiai Haji Hasanuddin. Jadi kehabisan bahan. Cuman saya perhatikan, alhamdulillah, sejak tadi qiraatul Quran, subhanallah, yang dibaca ini ayat-ayat yang luar biasa. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ayatnya ini, waqtuluhum, perangilah mereka, haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu temui mereka. Saya berpikir ini judulnya ayat 51 Al-Maidah atau gimana ini? Subhanallah, Ustaz Hasanuddin juga
membahas tentang kondisi umat yang sekarang. Lagi-lagi kayaknya temanya hari ini Maulid dan haul ya, di tempat guru kita Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus ini mungkin tepat kalau diberi judul Al-Maidah 51. Mukjizatnya Al-Maidah 51, mukjizat ini luar biasa. Ya, namanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita ini adalah mukjizat ila akhir zaman. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang bela Al-Quran, ini termasuk apa? Bukti-bukti mukjizat Allah bagi orang yang beriman. Kalau ya kita sudah sering bicara tentang mukjizat para nabi terdahulu ya, mukjizat para nabi terdahulu. Api tidak mempan membakar Nabi Ibrahim. Oh, itu kan sering kita dengar ya, luar biasa. Cuman kita kan tidak bisa menikmatinya, mukjizat itu. Ya kan? Air bah, banjir, tapi di sana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak bisa menikmatinya. Soalnya kalau banjir di sini juga masuk ke rumah kita, betul? Betul? Tidak bisa menikmatinya. Itu kita yakini kebenarannya. Nabi Musa alaihissalam luar biasa bisa melewati lautan yang terbelah. Nah kita ini ke pantai, keble katanya orang Jawa ya. Tidak bisa menikmatinya. Satu-satunya mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang bisa dinikmati sampai hari ini. Ini luar biasa, luar biasa. Siapa yang ingkar kepada mukjizat Al-Quran? Kalau Muslim mengatakan dirinya Muslim, bahkan KTP-nya saja Islam, maka kalau ingkar terhadap kemujizatan Quran, itu yang mengatakan dirinya Muslim jadi murtad, bahkan KTP-nya murtad. KTP-nya bisa murtad kalau KTP-nya ingkar terhadap kemujizatan Al-Quran. Alhamdulillah kita yakin terhadap kemujizatan Al-Quran. Tidak usah bicara Al-Quran penuh mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Wah, ini terlalu luas, tak cukup waktunya dikaji, itu tak cukup waktunya seumur hidup, ya kan? Tak cukup waktunya. Kita bicara satu ayat saja, mukjizat Al-Quran, satu ayat. Ayat apa? Judulnya tadi Al-Maidah 51. Ini mukjizat yang sangat luar biasa, bisa membedakan al-farqu bainal haq wal batil, bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Betul? Mau bukti? Wah, kalau Kiai Hasanuddin ini kan menyampaikan Masya Allah ya, dengan kajian-kajian ilmiahnya ya. Saya pakai bukti-bukti saja lah. Kalau dalil mau sampai hafal dalil semua. Betul? Oh, saya dalil-dalil dikira Wahabi, kakek dalil ya. Aku NU asli ini, NU asli. Saya alhamdulillah di NU, walaupun ya kancret-kancret titik lah, terlambat-lambat dikit saya diberi kepercayaan sebagai wakil Rois Surya, tapi MBC Singosari. Tapi ya lumayan lah daripada enggak sama sekali. Artinya saya alhamdulillah warga NU. Tapi walaupun warga NU, saya enggak cocok sama fatwanya Pak Said Agil, enggak cocok sih. Enggak cocok. Karena dia tidak membela Al-Quran, membela Ahok sih. Ya saya enggak cocok. Enggak apa-apa. Berbeda sikap enggak apa-apa. Begini. Sekarang hari apa sekarang?
Hari Ahad. Kemarin lusa hari apa? Hari Jumat. Hari raya umat Islam itu kan hari Jumat. Maka membela Al-Quran, subhanallah, tepat hari Jumat. Ya, maka dikatakan aksi bela Al-Quran. Singkatannya ABI, kan gitu kan? Ya ABI terhormat. Ya, wahada ABI, itu adalah orang tuaku. Luar biasa. Kok ya tepat apa? Hari Jumat. Luar biasa. Loh, sekarang ada yang mengadakan aksi kita Indonesia. Aksi kita Indonesia. Kalau disingkat AKI, kakek-kakek yang mati bisa. Sudah hampir mati, sudah kakek-kakek, aki-aki. Ya, itu dilakukan pas hari Ahad. Apa hari Ahad biasanya apa? Tempatnya orang ke gereja, milik orang Nasrani. Ya, jadi yang membela, ya ini kumpulan mereka. Makanya kalau yang kemarin hadir aksi termasuk yang pertama, kedua, ketiga, kok yang tepat hari Jumat, ini namanya pembela-pembela Islam sejati. Alhamdulillah. Kalau yang sekarang ya sama hanya pembela-pembela non-muslim. Ahok muslim dah? Muslim dah? Tidak. Jadi yang membela yang beri saja itu kelompok mereka. Inilah mukjizat Al-Quran, luar biasa. Oh, Al-Quran jangan dinilai dengan apapun. Al-Quran tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, apalagi yang dipikirkan oleh orang-orang kafir. Tidak sama. Al-Quran adalah mukjizat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diberlakukan kepada umat Islam. Maka kita wajib meyakini dan membela Al-Quran. Ya, luar biasanya lagi. Tadi kata Kiai Hasanuddin, tidak bisa dicegah. Orang membela Al-Quran tidak bisa dicegah. Mau difatwa bid'ah, oh tidak ngurus, tidak laku itu. Ya, tidak laku, semuanya berangkat loh. Betul? Mau dikatakan itu ditunggangi oleh kelompok teroris, tidak laku. Kayak gitu-gitu tidak laku sudah. Umat Islam sudah cerdas-cerdas, mau ngaji umat Islam. Betul? Betul? Makanya nggak usah direken, no reken ya. Kalau ada fatwa-fatwa itu no reken. Nggak mau tahu siapapun, yang penting kita bela Al-Quran. Itulah ajaran NU sebenarnya. Saya kasih tahu ajaran NU ya. Dulu waktu kita belajar di pondok, pertama kali di majelis taklim, kata pasang niat, betul? Pasang niat. Kemudian kata kiai kita, ustaz kita, begini, innamal a'malu niat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Betul? Contoh paling ringan, kalau tadi kita di rumah misalnya mau berangkat haul dan maulid Nabi di sini, sandal kita rusak, kebetulan copot, kemudian kita keluarkan duit, ya kita beli sandal, kita bilang dalam hati, aku niat beli sandal untuk berangkat haul. Beli sandalnya dapat pahala dah, ibadah sunnah dah. Itu keterangan kiai-kiai zaman dahulu kala ya begitu. Termasuk bapak-bapak kita yang berangkat, mau aksi damai di Malang, mau di Surabaya, mau di Jakarta, ya dah. Bahkan kawan-kawan kita di Australia, di Amerika, di beberapa tempat, mereka juga mengadakan aksi damai itu, dan niatnya adalah jihad fisabilillah. Betul? 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 Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau ke Jakarta beli tiket ini bi amwalikum, betul? Niat jihad, betul? Loh kok ya ada kiai ingkar, itu bukan jihad, itu yang jihad itu yang guru-guru ngaji. Ini tidak ngerti
Ini dalilnya NU. Tak ngerti dia ini. Ya, salah. Dalilnya orang NU, yang penting itu niat. Maka kalau kita niat, sekarang ini niat, ayo kita urunan, misalnya ya. Niat apa? Urunan kan macam-macam, betul? Misalnya niat bangun got, ya dapatlah got yang bagus, kan begitu. Kalau niat kita keluarkan uang bangun masjid, walaupun cuma 10.000, dapat apa? Dapat membangun masjid sesuai dengan niatnya. Betul, betul. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas awal ibtidaiyah. Betul, betul Pak. Coba kita akan merasa malu ya kalau melihat kejadian kemarin. Ada pejalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta. Butuh waktu berapa? 3 hari. Butuh waktu 3 hari. Saya baca ada satu Facebook punyanya ibu-ibu ditulis. Hari kedua, saya nggak hafal daerah-daerah sana ya, nama-namanya nggak hafal saya. Cuman pada hari kedua itu ada seorang ibu melihat, ini ibu ya biasalah melihat seperti orang melihat karnaval gitu ya, seneng gitu. Subhanallah, begitu jalan melihat anak kecil santri usianya 8 tahun, usianya 8 tahun dengan pakaian yang lusuh kehujanan, sandal jepit yang sudah kusam, dipakai jalan seharian. Kemudian dipanggil, "Nah, kamu bawa duit?" "Enggak Bu, sudah habis." "Kamu bawa makanan?" "Enggak juga, sudah habis rotinya." Dilihat sini. Akhirnya dikasih makanan, dikasih minuman sama ibu itu. Kemudian dilihat bajunya bawa mana? "Enggak Bu." Jadi ternyata dia ini pakai baju hujan, jas hujan yang tipis itu ya. Akhirnya tembus mana? Ke dia punya baju yang dipakai, baju seragam sarinya tembus basah kuyup. Subhanallah. Kemudian dikasih, diterima, kasih training, diterima. Kemudian ditanya, luar biasa kan kecil, 8 tahun sudah ngerti bab niat. Yang tua ada ngerti bab niat. Kan lucu ini kadang-kadang ya, kebalik ini kadang-kadang. Anak kecil 8 tahun ditanya, "Loh, nah kenapa kamu kok ikut demo damai ini? Kenapa kok Jakarta kok ikut?" Jawabannya luar biasa. "Gantosi bapak kulo. Saya cuma ingin menggantikan bapak saya." "Lah bapakmu kemana?" "Bapak saya sudah wafat." Rupanya anak ini kalau ada tahlilan di kampung, dia belum balik, tidak ngerti sama keluarganya situ berangkat atau enggak. Ini bapakmu dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Niatnya bener enggak? Begini dicurigai teroris enggak? Yang teroris kan siapa ini? Yang menuduh-nuduh ini yang teroris. Namanya teroris akhlak, menjegal akhlaknya umat Islam. Luar biasa, kita perlu marah. Ini luar biasa, orang berduyun-duyun sekian banyak. Dikatakan ini niatnya gak ikhlas. Emangnya dokter niat apa? La haula wala quwata illa billah. Ini kalau dia lain hatinya hatinya tidak baik kepada umat Islam, tidak ada husnudzon kepada umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Ini termasuk penyakit-penyakit hati yang sangat membahayakan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari penyakit hati semacam demikian. Kita husnudzon kepada umat Islam, apalagi yang membela Al-Quran, dan kita bangga kepada umat-umat Islam yang berangkat dengan biaya sendiri, dengan capeknya, dengan segala macam. Bahkan yang tidak berangkat ikut mendoakan. Ini juga kita bangga daripada yang nyinyir. Nauzubillah, sekarang ada istilah nyiririsme katanya. Nyinyirisme katanya. Apa nyirisme? Sinis kepada orang berjuang ini sinis. Siapa ini orang? La haula wala quwata illa billah. Berjuang. Saya masih ingat salah satu riwayat. Ini agak ilmiah sedikit ya, nggak apa-apa ya.
Saya teringat salah satu riwayat seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Sayyidina Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Harithah, suatu saat beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari maka disapa, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sebagaimana biasa ya. Maka oleh Rasulullah ditanya, ya Harithah, pagi harimu ini bagaimana? Maka beliau menjawab, amantu billah. Kalau kita biasanya kalau alhamdulillah begitu ya, ini tidak amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh aku beriman kepada Allah. Ya karena jawabannya berbeda dengan yang lain-lain, Nabi bertanya akhirnya, ya Harithah, orang yang mengatakan beriman pada Allah dengan sesungguhnya pasti ada bukti. Katanya, ya biasalah, namanya dengan sahabat ya. Saya minta bukti kata Rasulullah. Mana kesungguhanmu dalam beriman? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku benar-benar beriman lillahi ta'ala. Maka dengan keimananku itu, aku sudah tidak mau lagi kehidupan dunia. Bagiku kehidupan dunia ini sama saja. Kalau aku ketemu emas sekeping atau batu di tanah, tidak ada harganya. Sama bagiku melihat emas satu kepal atau batu kali, batu jalanan satu kepal. Itu tidak ada harganya dalam pandanganku, karena aku tidak cinta dunia, tapi aku cinta akhirat. Karena itu ya Rasulullah, tolong kau doakan aku agar aku mati syahid. Ini permintaan. Doakan aku ya Rasulullah agar aku mati syahid. Coba anak kecil tadi itu, tidak? Kenapa kamu ikut jalan panjang 3 hari? Ya gantosi bapakku loh, karena ayahnya ahli hadir maulid Nabi, tahlil, maka di kampungnya dia juga kalau ada undangan gantosi apa, menggantikan. Jihad, berangkat suruh jihad kemana? Ke Jakarta, jalan kaki. Tak pikir panjang, nggak ada artinya itu emas atau batu bagi anak tadi ini, nggak ada artinya. Tapi hatinya besar, hatinya kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ciut, bukan yang kecil, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan anak tersebut. Maka kembali pada Sayyidina Harithah bin Nu'man. Begitu kejadian perang Uhud, beliau luar biasa, perjuangannya luar biasa, melawan musuh Islam, melawan orang kafir, tiada takut. Dan doa Nabi akhirnya diterima oleh Allah SWT. Maka pertama kali orang yang meninggal dunia syahid pada perang Uhud, beliaulah Sayyidina Harithah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Jiwanya bersih. Dan Rasulullah sebagai pengayom tidak marah. Harithah, kamu jangan riya. Tidak. Harithah, kamu ini nanti makar. Tidak. Harithah, haram loh. Tidak begitu jiwanya seorang pemimpin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diayomi. Ini pemimpin yang benar. Bukan lantas marah kepada warganya. Ya tokoh NU marah kepada warganya, tidak direken dan tidak ikhlas. Kita insya Allah ikhlas membela NU, membela Nusantara, membela NKRI. Ikhlas ya? Kalau ada musuh-musuh dari luar, dari Tiongkok, kita kira-kira berangkat perang ya? Berangkat perang. Apapun yang terjadi, betul? Betul? Itu mestinya demikian. Kiai Hasyim Asy'ari itu memulai dengan revolusi
jihad, resolusi jihad. Apa arti jihad? Apa cuma mengajar toh, memberi keterangan? Oh tidak, angkat senjata. Betul? Ini yang benar. Hari santri harus dimaknai dengan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan dikhianati, jangan. Naudzubillah min dzalik. Karena zaman sekarang banyak pengkhianatan banyak, di mana-mana pengkhianatan banyak. Ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita berkhianat ya kepada siapapun, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, berkhianat kepada Al-Qur'an. Quran dinistakan oleh Ahok. Loh, kok Ahok yang dibela? Ini kan khianat nih. Di hadapan Allah juga khianat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah demikian, terus apa ya, kita taati fatwa-fatwanya. Haram kita taati, tidak boleh. Tidak boleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu suatu saat menceritakan, beliau cerita begini, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat atau apa ya, misalnya mengumpulkan beberapa orang dijadikan pasukan perang, ya, membuat ya, kalau kita ayo buat gerakan, ayo kita buat grup begitu ya, tapi ini pasukan perang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Nabi kita ini mengangkat salah satu orang penduduk Madinah. Setelah itu beliau mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, kalian wajib taat kepada siapa? Komandan. Wajib taat kepada pimpinan. Saat itu adalah pimpinan perang. Sudah, akhirnya diberangkatkan pada perang Syariah namanya. Syariah itu perang yang Rasulullah tidak ikut hadir, jadi mengutus, ya, mengutus. Kayak kemarin ya, karena suatu sebab kan ya, guru kita Abu Sholeh Al-Idrus beliau tidak bisa untuk hadir di Jakarta, akhirnya jamaahnya ayo berangkat kan begitu. Ini namanya Syariah, dan Rasulullah pernah melakukan semacam demikian ya. Kalau Ghazwa itulah perang yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, begitu di tengah jalan pasukan ini entah bagaimana ya, biasalah hanya pasukan ya, macam-macam. Kita pun kalau berangkat kemarin macam-macam ya, berangkat perang itu ada yang bawa roti ya, ada bawa rengginang ya, ada yang praktis bawa ATM, macam-macam. Ringkas cerita, karena demikian sang komandan yang dari penduduk Madinah ini marah karena suatu sebab ya, biasalah gitu ya, marah. Kemudian beliau bilang begini, kamu dengar nak? Kalian dengar nak, prajurit? Tadi apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka mengatakan, ya, kami wajib taat kepada pimpinan. Baik, itu pesan Rasul ya. Nah, aku sekarang sedang marah, maka kumpulkan kayu bakar yang banyak. Maka mereka pun pasukan ini mengumpulkan kayu bakar. Wah, bakar itu, nyalakan. Akhirnya dinyalakan ini. Wah, akhirnya berkobar-kobar. Akhirnya sang komandan ini mengatakan demikian. Nah, kalian taat kepada Rasulullah, maka kalian wajib taat kepada aku. Sekarang kalian masuk semua ke api tadi itu yang sudah menyala-nyala. Karena masuk ke api, maka para sahabat saling menengok, saling memandang. Ini taat apa bagaimana? Kan kita taat kepada Rasul itu agar kita tidak masuk neraka. Kok ini taat justru disuruh masuk apa? Api. Ini gimana? Subhanallah, Allah tidak menghendaki suatu hal yang banyak kecuali api itu tiba-tiba padam. Api yang menyala-nyala itu tiba-tiba padam. Kenapa? Karena keikhlasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu apinya padam, maka sang komandan ini hatinya lentur, akhirnya memaafkan semua prajurit. Tapi sudah dites ya, memaafkan semua prajurit. Pada rentetan atau cerita ini
sampailah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Nabi? Andai kata pasukan tadi itu taat, ikut kepada pimpinannya sampai masuk ke api yang menyala-nyala, maka dia selama-lamanya tidak akan keluar dari api, maksudnya api neraka. Karena ini taat yang bunuh diri, hukumnya haram. Ini taat yang bunuh diri, hukumnya haram. Karena itu dikatakan at-ta'atu fil khair, fil haq. Ketaatan itu hanya ada pada perkara yang hak, bukan perkara yang batil. Kalau kita punya pimpinan ternyata mengajak kita tidak baik, maka wajib ditolak. Kalau pimpinan-pimpinan kita, alhamdulillah, Kiai Ma'ruf Amin, Ketua Rais Surya Nahdlatul Ulama, sudah perintah kepada kita, walaupun atas nama Majelis Ulama Indonesia, perintah bahwa kita harus memerangi kedurjanaan Ahok, maka kita wajib taat. Betul? Betul? Ini namanya at-ta'ah fil khair, ketaatan kepada kebaikan. Tapi tatkala Pak Said Akhil mengatakan haram, tidak sah, mau sholat di jalan tidak sah, tidak boleh, warga NU tidak boleh ikut demo damai, ini tidak boleh ditaati, wajib diingkari karena membela Al-Quran. Ini namanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apapun bila mana itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela Al-Quran kok tidak boleh, niat jihad membela Al-Quran tidak boleh. Ini adalah fatwa yang sesat, naudzubillah min dzalik, yang wajib kita tolak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali ini sedikit apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang terdahulu sudah banyak. Mungkin ini adalah urut rembuk saya mengajak bahwa kita mengikuti para sahabat Nabi, kita mengikuti dakwah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tasliyah di dalam kehidupan, contoh di dalam kehidupan yang baik, kita lihat adalah kehidupan para sahabat Nabi tatkala mereka mendapatkan pendidikan yang langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.